damai sejahtera tersampaikan bagimu. Dan kalau saudara membalasnya itu kepada saya, damai sejahteranya juga tersampaikan bagimu. Jadi tak seorang pun tidak tersampaikan. Terkadang kita menyebut Evenus Shalom Alaihim, ya, aku membawa damai bagimu, dan saudara juga membalas itu dengan saya, aku juga membawa damai bagimu. Jadi tidak ada perbedaan antara saudara dan saya, sekalipun saya yang memulai mengikrarkan, ya, damai sejahtera yang akan kita terima. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi damai sejahtera daripada Tuhan sudah tersampaikan. Jika saudara sudah mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan pagi ini, ya, buktikanlah. Dalam ibadah ini saudara harus bersemangat. Saudara jangan letoy. Saudara harus mendapatkan kekuatan. Begitu ada perkataan bagimu, Evenus Shalom Alaihim, saudara mendapatkan kekuatan. Saudara mendapatkan penghiburan. Saudara mendapatkan jawaban. Yang selama ini saudara cemas, bimbang, ragu, takut, ya. Begitu saudara mendapatkan itu, pastilah terlihat bahwa saudara segar, ya. Yang tadinya mengantuk atau masih malas-malas, termasuk saya, begitu saya menyampaikan itu dan saudara menyampaikan bagi saya mendapatkan kekuatan baru. Jelas saya mendapatkan gairah yang baru. Begitu saudara menyampaikan itu dengan saya. Jadi sekali lagi, damai sejahtera yang daripada Tuhan sudah tersampaikan kepada kita tanpa terkecuali. Ya, sekali lagi tepuk tangan 20 Tuhan. Saya tertarik tadi mendengarkan bahwa hanya Yesus yang memberikan penghiburan. Ya, hanya Yesus jawaban hidupku. Dalam nyanyian tadi ada kalimat hanya Dia yang memberikan penghiburan. Saya mau khotbah untuk berbicara tentang penghiburan. Ya. Di samping penghiburan, saya kelopkan ucapan Yesus pada saat Dia khotbah kepada orang banyak di bukit. Pada saat Dia naik ke bukit, orang banyak mengikuti Dia. Begitu Dia duduk di atas batu, katakanlah batu yang agak tinggi, karena ini orang banyak-banyak gitu. Ya, katakan ini 5.000 orang itu pada saat itu. Terus orang-orang yang mengikuti Dia naik ke atas bukit langsung duduk. Tertib seperti ini. Ya, langsung duduk orang-orang. Dan melihat ini, Yesus mengatakan apa? Kalimat yang pertama yang diucapkan kepada orang-orang waktu itu diajarkan masalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Siapa tahu ini ada 8. Ada 8 ucapan bahagia dalam Matius 5. Silakan buka Matius 5. Ya, dari ayat 1 sampai 12, ya. Siapa yang bisa 8 ucapan bahagia ini? Sambil saudara buka, ikuti perkataan saya biar cepat. Ya, kebetulan saya mau sidang hari ini. Saya buru-buru. Ya, nanti setelah saya memberikan khotbah ini, saya meninggalkan saudara, ya. Yang tadinya jadwal saya sidang Rabu karena kemarin itu hari Muharram, maka saya dialihkan jadi Kamis. Karena itu, bila saudara nanti kembali ke selnya masing-masing, ucapkan kepada saudara kita yang beragama Islam atau Islam, selamat hari Muharram 1445. Bila perlu salam mereka itu. Ya, ini namanya saudara mengasihi setiap orang, bukan hanya mengasihi sesama agamamu. Ya, selamat hari Muharram, tahun baru Islam, yang tadinya kemarin sebelumnya 1444, sekarang 1445. Dan lewat khotbah ini juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh
umat muslim seluruh dunia, saya mengucapkan Pendeta Misionaris Evangelis Daniel Pardede selamat Hari Muharram 1445. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan memberkati negara Republik Indonesia, dan Tuhan memberkati seluruh dunia. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas dunia hasil ciptaannya ini. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang merayakan kemarin 1 Muharram 1445. Saya lanjut kepada Matius 5 yang saudara sudah buka. Itu langsung dimulai ayat 2 saja, ya. Ayat 1 tadi saya sudah katakan bahwa Yesus mengajak orang naik ke bukit dan dia langsung duduk. Itu ayat 1. Dan mulailah ia berbicara, yaitu ayat yang ke-3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kita ulangi bersama-sama 3, iya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, kata ucapan berbahagia, ayat yang ke-4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 3, ya. Ayat yang kelima, bagian yang ketiga, kata ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. 3, ya. Ayat yang ke-6, bagian yang ke-4. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Seterusnya, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan diberikan kemurahan. Terus, yang keras. Lanjut, kata berbahagia yang ke-6. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kata bahagia yang ke-7. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Yang kuat. Kata yang terakhir, kata bahagia yang ke-8, itu ada di ayat 10 dan 11. Ya, di ayat 10 tidak ada dikatakan dicela dan dihina. Itu ada di ayat 11. Ayat yang 10 itu hanya dianiaya. Jadi tidak salah ayat 11 kita combine ke ayat yang 10. Sehingga mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya, dicela dan dihina, difitnah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. 3, ya. Dianiaya, dicela, difitnah. Itu di ayat 11 ada itu. Kita masukkan di ayat 10. Kita ulangi serentak yang keras yang terakhir. Berbahagialah orang yang dianiaya, dicela dan difitnah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. 3, ya. Dicela, difitnah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi saya mau katakan ini kata bahagia jika saudara melakukan 8 kata bahagia itu. Kalau saudara dapat 1, ya cuma itulah berkat kepadamu kawan. Ya. Kalau 8-8-nya saudara dapat, ya 8-8-nya saudara dapat. Ya, tidak bisa saudara melakukan yang 1 sehingga yang 7 lagi saudara dapatkan. Itu ya. Jadi karena itu pada saat Yesus sudah duduk di atas batu, kenapa kata bahagia pertama keluar dari mulutnya? Ada yang bisa jawab? Kira-kira coba mindsetmu coba. Kok bisa kata-kata yang pertama keluar, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan?
Jadi saudara bayangkan dia duduk di atas batu, langsung orang-orang duduk di depannya. Sampaikah pikiranmu, hatimu merenungkan kenapa kata bahagia pertama keluar? Jadi itu enaknya menikmati firman. Kembangkan, renungkan. Tidak ada yang ngajari saya untuk itu, tapi saya renungkan firman Tuhan. Kenapa ya Tuhan Engkau mengatakan kata bahagia yang pertama? Coba. Jadi jangan hanya baca ini, tapi renungkan sehingga saudara mendapatkan kebenaran. Dia kasih itu. Itu makanya saya bilang tidak cukup mendengar dan membaca, tapi merenungkan. Sehingga tidak ada ditulis di sini, saudara ketahui. Firman nggak mati, nggak cukup hanya ini firman, jangan salah. Firman Tuhan tidak hanya ini, jangan salah, jangan keliru. Lebih dari ini akan diberikan kepadamu. Karena Tuhan kita bukan mati, firman itu bukan mati. Firman itu hidup. Firman itulah yang mengajari saya sehingga saya tahu kenapa kata bahagia. Berbahagialah yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Padahal ada 7 lagi. Ada yang angkat tangan? Tidak ada kan? Itulah baiknya Tuhan menambah firman-Nya sama saya melebihi yang tertulis. Karena kata miskin di situ saudaraku adalah orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, langsung duduk semuanya. Begitu Tuhannya duduk, mereka diam semua. Tidak ada yang mundar-mandir, tidak ada yang tangannya seperti ini, tidak ada yang pegang-pegang jenggotnya lagi dan sebagainya. Itu makanya melihat orang-orang langsung tertib duduk seperti ini, langsung keluar, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini artinya saudaraku, kalau saudara beribadah, kalau saudara bertuhan, rendahkan hatimu, tetapi jangan ciut. Beda itu. Saya sering mengatakan jangan ciut sama Tuhan. Anda dalam penjara jangan ciut. Masih ada harapan yang lebih besar dari saudara. Jangan ciut, tapi harus rendah hati. Jangan saudara sudah nanti bolak-balik dapat pencerahan dari sini, hampir tiap hari mungkin saudara sudah sempurna. Saya seorang Kristen yang sudah sempurna. Saya orang beragama Kristen dan orang Kristen yang sudah sempurna. Saya sudah diberikan, dijejal pengertian Injil, pengertian Taurat, pengertian firman Tuhan. Maka saudara sombong. Tuhan melihat kerendahan hati orang-orang waktu itu. Saya bayangkan itu. Jadi sekali lagi saya ulangi. Setiap saudara baca Taurat atau Injil firman Tuhan, saudara harus merenungkan sehingga saudara dapat. Ada hal yang tidak ditulis di sini, kebenaran itu dikasih Tuhan kepada. Percayalah. Jadi itulah sekali lagi saya ulangi, kenapa kata bahagia pertama lahir dari mulutnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara harus merendahkan diri. Saya tambahkan kata bahagia yang pertama. Saya tidak setuju kalau ada dikatakan hamba Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, terlalu bodoh saya hamba Tuhan. Seorang hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Di sini sudah tertulis. Ya, jangankan saudara, saya sendiri saya tidak mau mengatakan saya hamba Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan, Anda tidak akan bisa mewarisi kerajaan sorga. Tetapi ganti istilah itu dengan saudara partner, sahabat, sobat. Dan Yesus sendiri mengatakan, engkau bukan lagi hamba tapi sobatku. Saudara harus pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan bukan hamba. Karena seorang hamba, saya ulangi. Injil mengatakan seorang hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Jadi kalau saudara ada di dalam Tuhan,
ada di dalam Tuhan, saudara tahu apa yang dikerjakan Tuhan kepadamu. Amin. Jadi jangan ciut, tapi jangan sombong. Ya, jangan ciut, jangan sombong. Jangan karena saudara dipanggil Yesus, saudara sahabatnya, ya anakku, dan kau memanggil dia Bapa, maka saudara sombong. Tidak. Hati-hati kata bahagia yang pertama. Saya ulangi dan saya ulangi, saudara harus seperti orang miskin. Orang miskin adalah merasa kurang. Jadi kalau saudara sudah diteguhkan oleh firman Tuhan, saudara sudah diberkati oleh banyak firman Tuhan, jangan cukup sampai di situ, kawan. Jangan, tetap saudara membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan itu. Terus ditambah. Ya. Dan yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tadi lagu kita sudah menyanyikan itu. Penghiburan datang dari Dia. Ya, Dia Maha Penghibur. Roh Kudus, Roh Penghibur. Ya, saya sering menyampaikan kata tidak menyampaikan kata turut berduka cita lagi kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kepada keluarganya saya tidak pernah bilang itu turut berduka cita. Renungkan dalam-dalam. Ada kata yang lebih Tuhan suka lagi. Apa kira-kira? Kalau saya bilang turut berduka cita, kurang tepat. Saya bilang tidak salah. Tetapi ada kata yang paling tepat, yang disukai oleh Tuhan. Apa yang saudara katakan? Ada sering saya lihat selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Betul atau betul? Betul. Terus kata-kata apa lagi? Ada krans bunga ditulis di situ. Apa lagi? Coba, ayo yang cepat. Kok pada bengong semua ini? Hah? Kata apa itu yang di situ? Turut berduka cita, selamat jalan kepada Bapa di sorga, atau ke sorga. Ada kata-kata apa lagi? Nantikanlah penghiburan. Hampir tidak pernah orang mengatakan itu kepada orang yang kehilangan keluarganya. Bukan, ini kehilangan pun salah sebetulnya. Kata kehilangan pun salah. Ini keceplos saya ngomong. Jangan bilang kehilangan. Saudaramu meninggal, jangan bilang kehilangan. Dia tidak pernah hilang. Amin. Tidak pernah hilang itu. Kalau binatang mati hilang, tinggal belangnya. Manusia mati meninggalkan roh. Tetap rohnya itu tetap ada. Ada, selama-lamanya ada. Tinggal persoalannya mau ke surga atau ke neraka. Kita nggak tahu manusia itu. Jadi jangan bilang kehilangan. Kehilangan seolah-olah dia sudah ke neraka. Jadi katakanlah kepada orang yang meninggalkan dunia kata-kata penghiburan. Kasihlah ayat ini. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi kalau mereka berduka cita, mereka lah itu. Memang ada duka cita itu. Yesus sendiri menangis pada saat Marta dan Maria meraung-raung. Kalau kau datang pada saat Lazarus saudara kami sakit, kami tahu dia tidak akan mati. Tapi kau tidak ada, kau terlambat datang. Dia sudah mati 4 hari. Apa jawab Yesus pada saat itu, saudara ingat? Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yesus tahu detik pada saat Lazarus mati. Dia tahu itu. Makanya dibilang sama murid-muridnya, ingat, Lazarus sudah tidur. Ingat kan? Lazarus sudah tidur. Muridnya nggak tahu. Baru jalanlah dia selama 4 hari. Bayangkan 4 hari perjalanan ke rumahnya Lazarus. Ya, Marta dan Maria yang sudah dikuburkan. Ya, langsung
Saya ulangi lagi, apabila engkau ada sebelum saudara kami Lazarus mati, pastilah dia tidak mati. Ternyata Yesus mau melihat kuasa Tuhan bekerja kepada orang mati. Nyatanya dia memang menangis karena Marta dan Maria menangis. Dia nggak mungkin nggak menangis. Dia nggak sandiwara, betul dia menangis. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, tertawalah kepada orang yang bergembira, menangislah kepada orang yang bersedih. Nggak mungkin dia tertawa, walaupun dia sanggup tidak mengizinkan Lazarus waktu itu mati. Dari jauh dia bilang, Lazarus, nggak jadi kau mati, nggak jadi. Orang dia pencipta langit dan bumi. Di dalam tubuh manusia, Yesus itu sanggup kok dia. Jangan kau mati dulu. Sanggup dari jauh. Tetapi sekali lagi, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada banyak orang dan di seluruh dunia. Ternyata dunia mengabarkan kebangkitan Lazarus. Jadi singkat cerita, bagaimana dia dibawa ke kuburan. Kalau begitu bawalah aku ke kuburannya. Marta dan Maria mengatakan apa? Dia sudah bau, sudah 4 hari, sudah busuk. Bawalah aku, katanya. Ya, tanpa dia menjamah mayat itu, dia hanya berseru, Lazarus, bangkit dan keluarlah. Maka keluar dia. Ya, pakaian pocongnya pun masih ada, masih di kain kafani. Keluar dia berjalan begini. Artinya apa saya katakan? Sukacita surgawi tidak akan bisa terpikirkan oleh manusia. Tetapi luar biasanya Marta dan Maria dan luar biasanya keluarganya mendapatkan sukacita setelah Lazarus melewati kematian. Seandainya Lazarus tidak jadi mati, sukacita itu tidak sebegitu besar. Amin atau amin? Amin kak? Tapi begitu lihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja, kemuliaannya tersampaikan kepada keluarga Lazarus dan kepada seluruh dunia, maka sukacita keluarga Lazarus, sukacita dunia melebihi daripada jika Lazarus tidak jadi mati. Tetapi karena dia melewati kematian itu, maka sukacita keluarga Lazarus dan sukacita dunia semakin bertambah, semakin bertambah. Saya katakan dunia adalah saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepada dia. Amin. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Siapa pedagang di sini? Ayo yang cepat, angkat tanganmu. Siapa pedagang di sini? Atau mantan? Pedagang narkoba? Pedagang apa ini? Ayo yang cepat. Sayur kangkung. Saya mau katakan kepadamu kawan, Indonesia sudah rahasia umum. Kenapa banyak ke warung Cina? Saya tidak membangga-banggakan orang Cina ya. Tidak. Dan saya tidak mau mendiskreditkan suku bangsa. Dan saya tidak mau membangga-banggakan di luar daripada kenyataan. Tapi di seluruh pelosok Indonesia kalau dibilang warung Cina, orang ke sana pada umumnya ya, pada umumnya. Saudara tahu kenapa? Siapa Cina sini? Coba. Saudara tahu kenapa? Buka-bukaan ayo. Bagaimana Anda Cina pun Anda tidak tahu. Saya enggak Cina, saya tahu. Tahu tidak rahasianya? Keramahan. Kita bicara umum ya, bukan semua ya. Ada juga pedagang Cina itu sok ya, teriak-teriak kita gitu, banyak juga itu. Kita bicara umum. Dari jauh sudah ditegur, mau belanja Pak, belanja Bu, beli apalagi. Ini harus kita akui, lemah lembut membuat warungnya laku. Di samping lebih murah, Cina kebanyakan banyak modal, maka beli dari toko besar. Kita kalah yang pribumi. Kita bicara umum loh. Ya, kita bicara umum.
Mereka punya modal besar. Dan kenapa Cina dikasih pinjam uang ke bank banyak-banyak? Keramahannya dan semua kepatuhannya. Coba itu, bayar pajak bumi, PBB, di seluruh Indonesia tidak terbantahkan dari suku Cina yang paling banyak membayar PBB. Ini sudah kenyataan. Tetapi rumah Cina kayak gini, pada umumnya rumah Cina kayak gini depannya, kayak penjara, ya, takut dan cemas karena rumah suka ditinggal untuk dagang dan sebagainya, kan begitu. Jadi saya mau katakan ini bukan mengadu domba. Ada sifat bangsa yang patut kita puji, ada yang masih kurang terpuji. Sifat orang Batak tahu nggak? Salah satu sifat orang Batak, paling pantang begini tapi lebih bagus begini. Siapa orang Batak sini? Saya lama di Jakarta. Preman-preman Jakarta mengatakan pantang begini, tapi begini mau copet. Sampai sekarang. Jadi seolah-olah copet enggak dosa, kalau begini dosa. Nah, ini kita bicara umum. Apa hubungannya dengan khotbah ini? Khotbah ini mengatakan siapa yang ramah, siapa yang lemah lembut, ini yang memiliki bumi. Dagangannya lah yang laku. Perempuan, saudara nanti ke pajak Petisa, itu ramah kali di situ. Ya, sayang, belanja sayang. Itu karyawan wanita sayang, belanja sayang. Pajak Hong Kong, belanja sayang, begitu. Di pajak lain hampir nggak ada. Orang lewat-lewat aja gitu. Tapi dimulailah itu pajak Petisa, pajak Hong Kong, ramah sekali. Yang tadinya nggak mau membeli menjadi membeli. Jadi ini khotbah saya arahkan ke sana. Terserah saudara percaya atau tidak. Itulah hasil perenungan saya. Semua orang yang lemah lembut, yang ramah, akan mendapat untung. Dagangannya laku. Belum lagi wanita cepat laku. Ya, orang Batak susah lakunya, galak-galak semua pada umumnya. Wanita Batak ya. Jadi laki-laki Batak carilah orang Sunda, orang Jawa. Cari buru Batak banyak kali ribut terus. Ya, ini sudah rahasia umum. Karena mereka itu buru raja. Ya, marah-marah nggak bisa dilawan. Ya kan? Jadi mengalahkan pria Batak, carilah suku-suku seperti Sunda dan Jawa. Ya, jangan suku yang galak juga seperti suku Batak. Jadi ini yang bisa saya tambahkan dalam berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa saudara rindu untuk melakukan kebenaran? Pada umumnya orang masa bodoh. Pada umumnya orang masa bodoh. Satu kelemahan orang Cina menurut orang, tahu nggak? Meminjam CCTV kalau mencuri, tercuri, terbongkar rumahnya, kebanyakan nggak mau kasih. Repot nanti urusan kepolisi. Ini survei yang saya tidak mengada-ngada. Udah pura-pura bilang inilah lagi rusak dan apa semua. Tetangga mau CCTV-nya tolong buka dan sebagainya. Jadi sifat seperti ini jangan kita pelihara. Kita harus bisa memberikan sifat menolong. Ya, itu yang saya maksud. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kebenaran kita harus ungkap di dunia ini dalam pergaulan kita sehari-hari. Jangan simpan kebenaran itu. Harus saudara ungkapkan dalam bisa bersaksi. Berapa kali saudara menyelamatkan orang yang dipukuli di jalan? Tolong angkat tangan dulu. Ada yang pernah menyelamatkan orang yang dipukuli di jalan? Kalau saya nggak mati-mati, tikam-tikaman di jalan saya masuk, saya lerai. Dibalok begini, nggak mati-mati sampai sekarang saya. Konblok segini besarnya, konblok yang di jalan itu, konblok beton itu, udah begini ke kepalanya, saya pukul ininya, perut jatuh. Nggak mati-mati saya. Saya nggak bisa menahan itu. Kalau belasan itu orang yang seharusnya mati,
Kalau saya bilang saya selamatkan, Tuhan selamatkan dia melalui saya. Bukan saya yang menyelamatkan dia. Tuhan menyelamatkan dia melalui saya. Saya lawan orang. Ada lagi yang mencuri rumah kosong, ketahuan tetangganya. Ya, rumah kosong udah dibalok-balok begini, udah kesal dia. Saya kan tinggal Medan Baru. Medan Baru itu kalau rumah kosong sebentar habis. Saya selamatkan juga itu. Saya bawa ke kantor polisi, cukup. Terkadang polisi kesal juga lihat saya. Jujur aja saya katakan, ngapain dibantu itu katanya. Nah. Tetapi oknumnya itu ya, bukan polisinya. Oknum polisi terkadang bilang, biarkan aja lah itu. Termasuk begal, biarkan aja lah sudah. Ya, kalau polisi Republik Indonesia tetap presisi, ya. Tapi oknumnya banyak juga yang kurang ajar. Ini Pak Polisi dengar saya, gak takut saya. Ya, jadi itu saya bilang kepadamu kawan, lapar dan hauslah akan kebenaran. Selanjutnya, berbahagialah. Oh, jangan ngantuk. Hah? Murah hati. Enggak langsung nempel ya. Murah hati ya, karena mereka akan diberikan kemurahan. Tidak selamanya saudara memberikan kemurahan, saudara mendapat balasan kemurahan. Terkadang malah yang sebaliknya. Ya. Ini saya ingatkan kepada kita pada saat memberikan kemurahan kepada orang, kalau saudara berharap orang itu memberikan kemurahan kepadamu atau orang lain memberikan kemurahan kepadamu, tatkala engkau memberikan kemurahan kepada orang lain, justru hal yang busuk saudara dapat. Karena motivasimu jelek. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara memberikan sedekah, kalau saudara memberikan kemurahan, jangan pernah mengharapkan orang yang menerima itu atau orang lain memberi balas kepadamu. Maka itu salut sama yang muslim, kalau kurban dikasih lembu 1 ekor, nggak boleh. 1 potong dagingnya pun nggak bisa balik sama dia. Ya kan? Nggak balik kan? Saya dengar. Kalau orang Batak dikasih 1 ekor babi gini kepalanya atau 1 ekor lembu, balik dagingnya itu sama saya. Ikan mas dikasih begini berapa ekor, balik sama kita. Itu adat Batak. Dikasih nanti beras, yang bawa beras begini, ya kan? Memang nggak dibalikkan ke, kalau bahasa Batak tanduk itu apa bahasa Indonesianya itu? Tempat apa itu? Sumpit. Ya, tempat beras itu dikembalikan uang ke dalam. Itu sudah adat ya. Tapi yang saya katakan, manakala saudara melakukan kemurahan, jangan pernah saudara menerima balasan dari orang yang saudara berikan atau dari orang lain, bahkan daripada Tuhan. Ingat itu kawan. Harus saudara murni mengatakan, aku memberikan kebaikan, kemurahan, belas kasihan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kemurahan.